terima kasih telah menerima kami, Mbak. Jadi Panjenengan dan Bu Esti juga telah menargetkan 80% Mbak untuk kemenangan beliau. Ini gimana Pak, peta politik yang ada di Demak, optimis bisa mencapai target itu Pak? Iya, jadi target kita canangkan ini adalah untuk penyemangat antara koalisi parpol dan relawan, sehingga bagaimana untuk bisa mewujudkan target yang 80% ini, dan insya Allah sudah kita petakan per kecamatan. Jadi hitung-hitungan kita ya insya Allah kita ada 6 partai koalisi. Kalau itu yang kemarin di pileg nyoblos sesuai dengan 6 partai itu dan ditambah relawan yang ada, insya Allah ya bisa tercukupi. Dan kita juga menggunakan survei, jadi bagaimana treatment untuk mencapai itu, dan itu sudah kita laksanakan ya insya Allah. Apa yang sudah dicanangkan bersama ini, kita partai koalisi dan relawan-relawan yang ada, anak-anak milenial yang sudah kita rekrut, ya insya Allah target itu akan terpenuhi di tanggal 9 Desember nanti. Survei dilakukan lembaga yang kredibel ya, tidak sekedar polling di Facebook atau di mana gitu. Iya, kalau polling itu kan kita bisa tahu bagaimana. Jadi polling terkait dengan hal-hal yang ada di Facebook dan sebagainya itu polling rekayasa. Jadi yang jelas bahwa kami menggunakan survei yang kredibel dan tidak hanya satu survei, tapi PD Perjuangan juga punya survei sendiri, tim pemenangan juga punya survei tersendiri, mungkin partai-partai yang lain juga punya survei tersendiri. Jadi nanti itu kita padukan kelemahan-kelemahan di mana, keunggulannya di mana, ya insya Allah itu akan kita gunakan sebagai acuan untuk kita melangkah menuju 9 Desember. Tadi hasil survei itu berapa persen Pak yang lembaga kredibel? Jadi ini sebenarnya belum bisa kita ekspos, jadi ini adalah untuk strategi kita, sehingga bagaimana kita mencapai 80% itu. Kalau mungkin saat pemenangan ini kan masyarakat akan lebih yakin gitu Pak, biasanya. Jadi lembaga survei itu. Jadi kita nanti kan biasanya H-1 minggu lah insya Allah hasil survei ini bisa kita paparkan kepada tim semuanya. Jadi kita sudah tahu nanti kemenangannya ini seberapa, insya Allah plus minusnya kita sudah tahu, sehingga terkait ini sampai dengan mendekati hari H ya ini memang akan kita evaluasi terkait dengan bagaimana untuk mencapai target kita. Dan PDIP juga naik 3 kursi ya di pemilu kemarin ya. Ini harapannya suara untuk PST juga semakin besar ya Pak, sebanding dengan perolehan legislatif ya Pak. Ya pastinya kemarin PD Perjuangan mendapatkan 11 kursi, dan kalau suara PDI Perjuangan se-Kabupaten Demak ini kita mendapatkan 135 sekitar itu kurang lebih, sehingga harapan kami untuk PD Perjuangan suaranya bisa tetap sesuai apa yang kita inginkan. Artinya yang kemarin memilih PD Perjuangan ini juga memilih Bu Esti dan Yalim 100%, dan ditambah partai-partai seperti itu, insya Allah kemenangan sudah di depan mata itu. Kok di PD sendiri menurut jenengan solid ya? Ya insya Allah kita solid, jadi sesuai dengan
rekomendasi dari DPP PD Perjuangan, rekomendasi jatuh pada Mbak Esti dan Y. Ali Maksun. Artinya bahwa kader PD Perjuangan harus bisa mengamankan terkait dengan rekomendasi ini. Bagi kader yang tidak mengamankan pastinya akan mendapatkan sanksi. Salah satu contoh ini Bapak Haji Murdiono MH yang kemarin suratnya turun pada tanggal 20 Oktober 2020 terkait dengan pemecatan beliau. Ini adalah untuk memberikan efek pada kader yang tidak tegak lurus ataupun tidak mau mengamankan rekomendasi dari PDI Perjuangan. Dan ini bisa diungkapkan mengenai program-program kerja Bu Esti dan Pak Ali yang mungkin masyarakat belum paham. Jadi program-program ataupun visi misi daripada Asti Alem diantaranya adalah terkait dengan pendidikan. Ini bagaimana kita mengupayakan untuk tenaga pendidik ini bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih. Terkait guru-guru honorer. Iya, betul seperti itu. Jadi bagaimana nanti kita akan berupaya untuk mewujudkan guru-guru honorer, GTT, PTT, guru PNS, terutama di Kabupaten Demak ini untuk bisa mendapatkan honor yang lebih layak seperti itu. Terus terkait dengan UMKM ini juga ada perhatian ke sana, penanganan ROP khususnya di kecamatan-kecamatan yang berdekatan dengan laut ini juga ada. Masuk ini Pak, percepatan jalan tol Sapu Pantai ini Pak. Iya, Sapu Pantai yang 8% ya. iya. Jadi kalau itu kan akan kita upayakan nanti bagaimana pendanaan itu dari kabupaten, provinsi. Usulan warga mengenai pembangunan stadion Pancasila itu belum. Jadi stadion Pancasila sebenarnya program dari kemarin Pak. Jadi bukan program dari salah satu kandidat yang ada. Bahwa kemarin itu terkendala karena FS-nya belum begitu detail sehingga ya di pelayanannya belum, sehingga itu kita tunda dan insya Allah kalau tidak di tahun ini di tahun depan. Ini sebenarnya program dari Bupati Pak Nasir, bukan program dari kandidat bupati yang sekarang ini. Ya nantinya seperti itu. Tapi kalau misalnya Bu Esti terpilih nanti juga akan dilanjutkan ya program itu. Ya insya Allah itu akan kita lanjutkan karena itu masuk dari program Bupati Pak Nasir yang memang program yang sangat bagus karena di Demak ini mempunyai stadion yang baik, sehingga terkait dengan bagaimana kita membuat stadion dan membuat prestasi olahraga di Kabupaten Demak. Soal ketersediaan pupuk selama ini apa ada kendala di Demak? Jadi perlu kita jelaskan bahwa pupuk ini kan menjadi kewenangan nasional. Artinya bupati di sini tidak mempunyai kewenangan. Bupati hanya meminta terkait dengan kuota di daerahnya. Katakanlah kita di daerah Demak, ya terkait dengan kuota di Demak ini berapa toh? Sehingga kita usulkan ke gubernur sebagai pemerintahan tingkatan yang lebih atas, dan di sana ya monggo bagaimana
dari Gubernur dan Pusat mensikapi terkait dengan kebutuhan pupuk di Kabupaten Demak. Iya. Ya. Jadi kalau memang pupuk Kabupaten Demak nanti dipenuhi, dan insya Allah ini kemarin sudah ada koordinasi dengan pemerintah yang di atas untuk kuota pupuk di Kabupaten Demak insya Allah akan tercukupi di MP1 ini. Sehingga apa yang dikhawatirkan oleh masyarakat ini tidak terjadi. Artinya bahwa pemerintah menjamin ketersediaan pupuk ini pada masa tanam pertama. Dan untuk di bidang infrastruktur yang akan diunggulkan Bu Esti ini apa Pak untuk pembangunan infrastruktur di Demak? Jadi untuk infrastruktur bahwa kita akan melanjutkan program yang kemarin, artinya yang belum selesai ada kekurangan dan sebagainya ini kita selesaikan, dan fokusnya yang pastinya yang menjadi permasalahan di Kabupaten Demak ini masalah rok. Ya, insya Allah rok ini akan juga menjadi program dari SD Alim ketika nanti diambil jadi Itu yang tadi kesempatan pembangunan jalan tol Sabut Mandir ya. betul. Jadi termasuk itu, dan infrastruktur yang belum selesai nanti akan diselesaikan, terutama untuk jalur-jalur poros, jalur penghubung antar desa, antar kecamatan, sehingga semuanya nanti bisa terkoneksi dengan baik dalam rangka untuk kesejahteraan masyarakat. Wah, PDB untuk para pendukung Bu Esti. Terima kasih untuk semua tim, baik relawan maupun dari partai politik. Saya berharap tetap semangat bekerja, tetap semangat menjalankan amanah dari SD Alim Pastigos, sehingga Kabupaten Demak bisa mendapatkan seorang pemimpin SD Alim Pastigos, dan harapan kita untuk mencapai 80% bisa tercapai. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.